Saudara UGM kembali menegaskan jika Jokowi adalah alumni kebanggaan mereka, meski UGM sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah Jokowi sudah berkali-kali menegaskan hal itu, pihak Roy Suryo CS masih kukuh mencari sejumlah bukti untuk bisa menguatkan keyakinan mereka jika ijazah Jokowi palsu. Petang ini kita bahas bersama dengan terlapor dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Barajp David Pajung dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, ada Profesor Jamin Ginting. Selamat petang Bapak-Bapak dengan Maidop. Oke, selamat sore semuanya. Sore Pak Maidop. Oke, saya mau ke Bung Roy dulu yang pertama ada di sini. Bung Roy, Jokowi ini kan diundang kemudian undangannya diantar langsung oleh dekan, kemudian juga disambut sivitas, kemudian juga disebut di-mention begitu ya oleh rektor kalau ini adalah alumni kebanggaan. Ya. Apa tanggapan Anda? Nggak berubah sedikit pun. Mbak perlu lihat ya, ini masyarakat Indonesia perlu lihat. Semenjak tahun 2014, itu semenjak Jokowi juga Presiden Indonesia, ada perubahan statuta di Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, bahwa definisi alumni itu tidak berarti lulus. Alumni itu pernah masuk tuh masuk sehari terus DO, drop out aja alumni. Jadi orang harus ngerti definisi alumni itu apa. Alumni itu pernah masuk, bukan berarti dia lulusan. Orang-orang yang tadi ngaku temennya sendiri tadi ya Toha itu kan hanya tahu oh dia pernah kita satu kuliah. Tapi tidak bisa meyakinkan kalau itu pernah lulus. Jadi sekali lagi kelulusannya pertanyakan. Terus ini yang kedua yang paling penting banget nih Pak Maidop. Saya sangat menyayangkan Universitas Gadjah Mada mau-maunya sedikit mengingkari sejarah. Kok bisa Dies Natalis Fakultas Kehutanan itu diselenggarakan baru pada tanggal 16 Oktober ini? Sejarahnya Fakultas Kehutanan itu didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. Artinya apa? Tahun 1963. Artinya kalau Dies Natalis ke-62 itu harusnya ya 17 Agustus. Ini mundur nih nggak pernah terjadi. Ya, jarang banget sebuah fakultas mundur. Itu pasti ada apa-apanya. Jadi artinya apa? Jangan-jangan ini menunggu ya sampai undangan itu diterima dan lain sebagainya. Jadi ini saya tapi tidak heran ya UGM tuh berkali-kali ini terakhir tuh pernah mengubah sejarah nama dekan, kemudian diganti padahal yang bersangkutan sudah meninggal, baru diubah setelah 30 tahun. Hari ini ada Dies yang diselenggarakan tidak pada tanggal Diesnya. Ini menurut saya cacat sejarah. Kita tidak melebar ke sana ya. Oh iya, tapi alumni itu jelas. Alumni tidak menunjukkan dia lulus atau tidak. Itu aja, udah clear kalau itu. Oke. Bung David, David kalau misalnya ada kecurigaan begitu ya dari Bung Roy begitu soal alumni, kemudian juga ada beberapa sejarah yang mungkin ada tudingannya diubah begitu ya, tidak sesuai dengan disesuaikan, ngapain juga gitu. Fakultas Kehutanan. Iya. Kalau Bung Roy ngomong ini dimaklumin aja lah, kan kita juga udah ngerti lah posisi Bung Roy ya. Saya selalu ya sebagai teman juga ya sering beberapa kali bertemu dalam dialog-dialog. Saya memaklumi aja lah kalau Bung Roy ngomong lah. Karena benar. Yang paling penting itu adalah pemahaman substansi ya, terminologi pertama. Kalau tadi kaitannya soal alumni, oke. Alumni itu adalah orang yang pernah berkuliah di sana. Tetapi substansi yang selalu dikomplain oleh Mas Roy ini kan soal ijazah kan. Nah terminologi ijazah itu kalau baca kembali lagi saya mau katakan seperti kemarin malam saya sampaikan bahwa kalau baca Permendikbudristek nomor 50 tahun 2024 itu terminologi ijazah ada di situ. Adalah yang dimaksud ijazah adalah sebuah apresiasi penghargaan terhadap seseorang yang melakukan berproses dari awal sampai akhir kelulusan di sebuah institusi resmi yang diakui oleh negara. Nah Pak Jokowi itu substansi memperoleh ijazah adalah diberi penghargaan terhadap proses yang dilewati. Saya sudah berulang kali menjelaskan proses yang dilewati ketika tes. Kalau di zaman saya tahun 90 itu mengatakan UMPTN, Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya nggak tahu istilahnya di tahun 80-an itu. Begitu kita lulus, saya lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, S1 saya, S2 saya UI ya. Jadi diumumkan di koran lokal di Solo khususnya UGM, muncul nama Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi lulus.
sebagai mahasiswa yang diterima di UGM. Yang kedua, mendaftar secara formal administratif. Itu nama Pak Jokowi bunyi di pendaftaran mahasiswa baru ketika sudah lulus diterima. Kemudian proses, kalau dulu namanya ospek atau perpeloncoan, teman-temannya juga menjadi kesaksian kan, teman angkatan Jokowi, kami dipelonco di ospek apa segala macam. Lalu kuliah bersama-sama, naik gunung bersama-sama di organisasi ekstrakurikuler pencinta alam, sampai yudisum sebagian besar bersama, karena wisuda itu kan ada yang mungkin duluan setahun, ada yang duluan per semester, tapi sebagian besar masih sama-sama wisuda. Nah, pertanyaannya adalah ijazah asli itu adalah diberikan secara legal oleh UGM yang punya otoritas untuk itu. Kalau UGM mengatakan nggak berproses, nggak mungkin ijazah lahir. Itu yang pertama. Kemudian dari acara kegiatan kemarin itu ada 3 pesannya, Mbak. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah pengakuan oleh UGM bahwa dan menegaskan bahwa Jokowi itu adalah alumni yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi. Kata-kata adalah alumni yang terbaik, yang membanggakan. Itu pengakuan, apresiasi. Membagongkan. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan UGM ke publik melalui media ini, bahwa memang UGM tidak sedikit pun goyah kalau misalnya isu yang diangkat Mas Roy dan teman-temannya itu nggak ada pengaruh UGM. Justru harus UGM ini sebenarnya kalau mau agak sedikit lebih maju, UGM ini harus memberi sanksi kepada Mas Roy dan kawan-kawannya karena sudah menodai, mencederai dan menista UGM, seolah-olah UGM mengeluarkan ijazah palsu. Itu nggak benar banget kan, di situ poinnya sebenarnya dari. Kita sudah dapat poinnya ya, Bung David. Saya mau ke Mas Roy nih. Mas Roy, tadi disampaikan sudah ada pengumuman juga bahkan ya. Rektor itu pidato bilang kalau Jokowi ini adalah alumni kebanggaan. Apakah kemudian ini tidak serta-merta mematahkan tudingan Anda dan teman-teman? Sama sekali tidak, karena orang-orang yang ada di situ termasuk Rektor Ova Emilia itu kita sudah tahu track record-nya semua. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja akan terbukti nanti ke belakangnya. Ya, orang-orang yang mengukakan pendapat itu aja, hanya Toha lah, tadi ada San Asri Awang lah di situ. Kita tahu semua lah siapa-siapa mereka. Mereka-mereka yang pernah diberikan posisi jabatan komisaris atau pernah dilindungi atau punya kasus yang kemudian tersandera ya dalam rezim Jokowi. Jadi sudah clear, itu sudah clear semua. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja nanti ya mereka akan terbukti. Tapi yang jelas saya sangat menyayangkan dan ini banyak banget, ini ribut di berbagai WA grup UGM ya. Kenapa Fakultas Kehutanan mau-maunya memundurkan ya Dies Natalis? Itu nggak pernah terjadi loh. Dies Natalis itu harus di tanggalnya. Kenapa dimundurkan? Pasti ada sesuatu. Apakah tanggal 17 Agustus 2025 itu ada sesuatu yang kemudian keberatan atau apa? Kemudian dimundurkan sampai 2 bulan. Nggak pernah. Dies UGM itu 19 Desember itu pasti. Dies Visipol itu 19 September. Dies Fakultas Kehutanan itu 17 Agustus. Nggak ada tradisi kemudian dimundurkan sampai Oktober, dan pidato yang rapat senat terbuka itu biasanya benar-benar hal yang sakral. Dikotori dengan ada yang harus nunggu sampai dengan ada orang yang hadir dan dia alumni. Alumni itu belum tentu lulus sekali lagi. Saya mau ke Prof. Jamin sebagai akademisi bagian dari kampus. Prof. Jamin, apa yang disampaikan oleh Mas Roy tadi, kalau alumni ini belum tentu lulus begitu dari sebuah universitas, dari sebuah kampus. Ya, saya sedikit terangkan. Jadi dalam proses mendapatkan ijazah seperti itu, dari suatu proses kemahasiswaan, tentu yang paling ditunggu-tunggu ya adalah pada saat yudisium. Nah, dalam yudisium tersebut akan ditentukan apakah seseorang itu akan lulus atau tidak lulus dalam suatu perkuliahan, karena akan dinilai contohnya mata kuliahnya, SKS-nya dan segala macam ya. Dan apakah dia nanti lulus memuaskan, cum laude, atau sangat pujian. Nah, setelah itu kalau sudah lulus maka akan dilakukan penerbitan ijazah ya, atau transkrip nilai. Jadi ada 2 indikatornya. Satu namanya transkrip nilai, yang kedua namanya ijazah, begitu. Nah, kalau orang yang tidak lulus atau tidak menyelesaikan kuliah, tidak akan dikeluarkan ijazah, tapi dikeluarkan transkrip. Nah, jadi ada bedanya antara transkrip nilai sama ijazah. Bisa dikeluarkan transkrip nilai karena pernah berkuliah di situ untuk dikonversi kalau dia mau kuliah di tempat lain, tapi tidak akan diterbitkan ijazah.
Nah, lalu yang ketiga setelah itu mereka boleh mengikuti yang namanya ya tadi seremonial ya, wisuda. Wisuda itu adalah seremonial setelah mendapatkan ijazah. Nah, jadi itulah dasar-dasar untuk kita menentukan apakah seseorang itu sudah pernah berkuliah atau sudah menyelesaikan perkuliahan. Nah, itu dua hal yang itu berbeda. Begitu. Oke. Jadi pernyataan dari rektor yang menyebut kalau Jokowi ini adalah alumni kebanggaan, ini kemudian bisa jadi bukti baru ya untuk mematahkan tudingan dari Roy Suryo CS. Enggak sama sekali. Ya, Sekali betul banget lagi, itu. kalau dikaitkan dengan pembuktian, kita nggak bisa mengambil keterangan di luar persidangan Itu yang sebagai suatu alat bukti kalau tidak pernah dihadirkan kepada penyidik. Yes. Jadi, kalau mau membuktikan ini sebagai suatu alat bukti yang sah, silakan datang ke penyidik untuk diserahkan kepada penyidik supaya bisa memperkuat keyakinan penyidik sebenarnya dia ini benar. Tapi jangan sampai nanti waktu bukti diserahkan dilaporin lagi nanti sebagai bukti palsu. Jadi bergulung lagi begitu. Jadi saya khawatir juga orang-orang ini agak khawatir dan takut juga untuk bisa memberikan. Contohnya tadi ada rektor UGM. Kalau rektor UGM waktu berpidato pada saat itu meyakini bahwa Jokowi adalah alumninya, silakan dia untuk menjadi saksi di penyidikan. Nanti dia memberikan keterangan bahwa benar. Dan jadi teman-temannya juga yang pernah diperiksa tentu akan memberikan keterangan untuk memperkuat keyakinan kalau sebenarnya memang dia adalah alumni yang tadi yang disebutkan. Jadi itu sebagai dasar yang kuat. Tapi kalau cuma disampaikan di ruang publik yang bukan penyidik itu nggak mempunyai nilai apa-apa begitu. Iya. Oke. Roy Suryo CS di kubu Roy Suryo CS ini kan selalu mencari bukti-bukti baru untuk membuktikan tudingan soal ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tapi tidak pernah melaporkannya ke polisi. Apa alasannya? Jangan dijawab dulu, Mas Roy. Kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kembali bersama kami di Kompas Petang, saudara. Saya masih bersama dengan Roy Suryo, kemudian David Pajung dan Profesor Jamin Ginting. Kita bahas soal hari ini ribut kasus ijazah UGM sebut Jokowi sebagai alumni kebanggaan. Saya mau ke Bung David. Alumni David, bukan berarti lulusan. Oke, soal alumni UGM. Kalau misalnya tadi kita sudah disampaikan oleh Prof Jamin, kalau semua tadi mungkin juga Anda sudah simak, hari ini juga disebut sebagai alumni kebanggaan. Begitu. Tapi kan tadi kan seperti disampaikan oleh Bung Roy, ini di setting begitu ya, di Natalisnya harusnya 17 Agustus, diundur 2 bulan jadi 17 Oktober. Dan seharusnya juga UGM ini menjadi saksi kemudian untuk kasus ijazah, tudingan ijazah ini. Anda lihatnya seperti apa? Ya, yang pertama begini, itu kan gini, soal ijazah ini kan bergulir pada dua tempat ya, satu di Barreskrim yang sudah ada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu nggak palsu atau identik dengan yang sudah ada. Nah, itu kan bagian dari proses, dan di situ saksi-saksi banyak itu, Prof Jamin. Saksi-saksi yang dihadirkan itu selain orang-orang UGM juga, kemudian teman-teman mahasiswanya, dan berbagai macam ijazah-ijazah sebagai pembanding juga sudah ada. Ya, kemudian sekarang yang kasus kedua ini, karena setelah di situ bahwa ijazah Jokowi asli nggak palsu, maka Jokowi melaporkan balik di Polda Metro Jaya, dan ini nggak gitu ceritanya. Menghadapi kasus itu. Nah, soal bahwa pernyataan dari rektor, dari dekan, dari teman-teman dan Persatuan Guru Besar ya, ini kan semua institusi-institusi atau lembaga-lembaga resmi di internal UGM yang punya diskresi dan kewenangan untuk menyatakan. Oke, Bung Roy silakan. Ya, untuk menyatakan itu asli apa enggak. Jadi gini, tadi kan ada, bentar nih sana masih ngomong. Oke, tadi kan ada pertanyaan dari Pak Maidov ya, bahwa kenapa saya nggak lapor. Bukan personal, bukan Mas Roy. Ya, gini. Jadi kan, semua institusi yang paling punya hak untuk menyatakan asli apa palsu, dan gini. bahwa itu asli. Ceritanya nggak begitu. Jadi dulu pernah ada pelaporan dari teman-teman TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, pada tanggal 9 Desember. Saya waktu itu diminta untuk menjadi ahli. Ya, jadi memang benar saya nggak perlu lapor, karena kalau saya yang lapor, saya nanti nggak bisa jadi ahli. Nah, ini yang perlu ditunggu. Dengan ada beberapa novum yang terakhir, bukti baru dari KPU itu yang itu ada sesuatu
yang kemudian nanti dilakukan, akan ada pelapor baru nanti, yaitu dari teman-teman purnawirawan TNI. Dari purnawirawan TNI itu juga ada yang alumni UGM, ada juga yang bagian dari Relagama UGM. Apa yang mau dilaporkan? Sudah, itu akan dilaporkan dan itu akan menjadi laporan baru berdasarkan novum. Jadi artinya saya akan menjadi ahli lagi nanti. Gitu. Jadi saya memang nggak perlu lapor gitu loh. Itu akan dilaporkan dan itu akan clear nanti ya bahwa apa yang selama ini ada cerita dari Bung David tadi tidak persis sama. Justru laporan TPUA itu dulu itu mandek, tidak bergerak berbulan-bulan. Setelah baru Jokowi melaporkan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, pencemaran nama baik dan fitnah ini nggak bisa jalan. Ijazahnya belum dibuktikan asli atau tidak, ijazahnya dibuktikan sampai ke pengadilan, sampai ke inkrah dulu, baru kemudian ini bisa dijalankan. Kalau nggak akan mungkin ini jalan. Kalau jalan itu berarti ada cacat prosedural dan berarti ada tindakan melawan hukum yang dilakukan Polda Metro. Itu. Bung David. Clear. Di tingkat Barreskrim kan nggak lanjut karena bukti-bukti dari Itu sudah lewat. Mas Roy itu kan semua lemah, makanya dikatakan di situ nggak lanjut. Dari penyelidikan naik ke penyidikan kan nggak lanjut karena memang nggak mempunyai bukti dan dasar yang kuat karena semuanya sudah bukti-bukti awal itu semua menyatakan bahwa itu identik, artinya nggak palsu ijazah Pak Jokowi itu sehingga ditindaklanjuti kepada kurang tahapan update Anda Mas, udah ada perkembangan. Jadi seperti itu. Oke, Anda bagaimana Anda menanggapi sikap UGM gitu yang kembali menegaskan kalau Jokowi ini adalah alumni? Tidak gitu. ada Di tengah artinya, Anda sibuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Tidak ada artinya apa-apa. Yang pertama itu dilakukan di acara Dies Natalis, yang Dies Natalisnya dipertanyakan. Dies Natalis kok tidak pada tanggal Dies Natalis? Ini harus dibuka, semua masyarakat harus tahu ya. Ini rame ini di WA grup UGM di beberapa fakultas. Kok bisa Fakultas Kehutanan tuh sampai ya rela memindahkan tanggal Dies Natalis. Dies Natalisnya tuh 17 Agustus, bukan 16 Oktober. Nggak pernah kejadian ya. Prof Jamin pasti juga tahu lah. Orang kampus tuh dosa kalau memindahkan tanggal Dies Natalis itu tidak pada tanggalnya. Apapun yang terjadi pasti diselenggarakan sesederhana mungkin Dies Natalis itu. Nggak usah gede-gede, namanya juga Dies Natalis ya. Apalagi ini sidang senat terbuka yang dihadiri oleh ada ketua senatnya, ketua senat fakultas. Kok bisa-bisanya rektor juga ada. Tapi saya maklum lah Mbak. Ini kan orang-orang inner circle yang orang-orang itu aja lah. Ova Emilia, Sanasri, Dewan, terus kemudian ada tadi si Toha ya gitu. Itu orang-orangnya itu aja, mutar ke situ aja. Nanti akan ketahuan lah semuanya. Mas Roy, gitu. mereka itu kan pejabat formal ya, orangnya itu masih rektor itu. Bukan, masih banyak orang lain di UGM. Iya, yang kemudian bisa bersuara. Kita tunggu saja. Cara memahaminya. Enggak, masih banyak yang bisa bersuara selain yang mereka akan tiba pada waktunya ya, dan mereka orang tersandera. Udah jelas lah itu. Ya berganti, orang yang muncul itu lain lagi. Kan hari ini mereka pejabat ya, mereka yang tampil dong. Ya nggak apa-apa, pada waktunya mereka akan tergantikan dan pada waktunya mereka akan diketahui apa yang telah mereka lakukan pada periode yang ini yang itu salah. Udahlah, tinggal kita tunggu waktu saja. Oke. Gitu. Mas Roy kan ini alumnus UGM ya. Asli saya S1, S2 saya UGM semua. Harusnya Mas Roy pertama menjaga marwah UGM. Justru kami itu menjaga marwah UGM. Saya dan teman-teman Kagama, saya dan teman-teman Relagama itu menjaga agar UGM itu garis lurus. Kami sangat menyayangkan. Kami sangat menyayangkan UGM rela mau ya khususnya Fakultas Kehutanan itu memindahkan tanggal Dies. Nggak pernah terjadi tanggal Dies. Nggak pernah diakui. Kalau membanggakan pasti sudah ada lah memorialnya Jokowi di UGM. Nggak pernah ada memorialnya UGM, memorial Jokowi di UGM itu nggak pernah ada. Dia nggak pernah disebut alumni yang membagongkan itu. Ya gitu. Udahlah. Kita dengarkan Prof Jamin aja. Oke, Prof, saya mau ke Prof Jamin nih. Prof Jamin, bagaimana kemudian Anda melihat perbedaan ini? Versi dari UGM yang kemudian menyebut bahwa Jokowi adalah alumni kebanggaan, kemudian juga ada pernyataan dari Roy Suryo CS begitu. Ini tidak ada artinya apa-apa. Pernyataan dari rektor ini tidak ada artinya apa-apa dan juga tidak bisa mematahkan tudingan soal ijazah palsu yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Ya, sebenarnya kalau kita mau bicara tentang legalitas, tentu lembaga universitas yang paling berwenang untuk menyatakan bahwasanya ijazah itu atau orang itu benar-benar berkuliah atau tidak. Betul, Prof. Itu memang kewenangannya mereka. Nanti dulu dengerin dulu. Betul, Prof. Artinya kembali lagi ya Prof ke UGM ya? Ya, tetapi kalau sampai ada pihak lain yang mempermasalahkan, maka dia harus diuji.
kebenaran ya. faktual yang pernah diungkapkan tersebut. Nah, jadi pengujian faktual terkait dengan orang itu pernah kuliah atau pernah atau Iya, tidak, ini. Oke. nah itu nanti masuk ke ranah hukum. Kalau sudah Maaf saya ranah potong hukum, Prof. Prof ini bicara Ya. soal pengujian seperti yang disampaikan oleh Prof Jamin. Ini pengujiannya harusnya di mana? Karena kan di Pengadilan Negeri Solo dan juga Pengadilan Negeri Sleman ini kan menyatakan bahwa tidak ada dalam ranah mereka. Apakah ini kemudian harus Itulah. dipetun? Pengadilannya Ya, NU kalau itu. kita bicara tentang produk tata usaha negara atau produk pejabat tata usaha negara, itu memang kewenangan kompetensi daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Karena dianggap itu sebagai pejabat tata usaha negara, rektor pada saat itu, begitu, mewakili institusi. Tapi kalau kebenaran faktual terkait palsu atau tidak palsu, itu ranah pidana. Ya. Jadi masuk ranah penyidikan di kepolisian. Nah, jadi ini yang harus dua hal yang beda. Dan nanti ditanyakan yang mana yang mau harus duluan, apakah terkait penerbitan ijazah oleh pejabat negara atau palsu atau tidak palsu. Ya. Nah, harus kalau menurut saya dari pejabat tata usaha negara lebih dahulu Setuju. untuk bisa memastikan kalau itu pernah atau tidak diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Setelah kalau sudah pernah diterbitkan, apakah diterbitkan itu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, itulah baru masuk ranah pidananya. Jadi begitu proses sebenarnya yang Iya, harus di. cocok. Berarti Mas Roy ke petun dulu ya. Oh iya, udah ada nanti yang akan melapor ke Petun. Oke, baik. Tapi yang jelas sayang sekali Dies Natalis Kehutanan dimundurkan 2 bulan ini gelak pernah terjadi dalam Baik, sejarah. terima kasih Oke. Bapak-bapak sudah bergabung bersama Terima kami di kasih. Kompas Petang. Mas Roy Suryo, Makasih, Prof. kemudian Bung Makasih. David Pajung dan Mas. juga Profesor Jamin Ginting. Sehat selalu Bapak-bapak. Mas Roy. Yuk.